Halo, selamat berjumpa kembali dalam pembahasan sejarah oleh Panikung tentang perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Pada kesempatan yang indah ini tentunya saya akan cerita sedikit nih. Kita hidup di dunia ini tentu akan mengalami perubahan-perubahan. Secara pribadi misalnya ya saya sendiri misalnya dulunya pernah ya kurang keren nih. Pada kesempatan tertentu berkembang menjadi waduh kayaknya udah keren banget nih, udah asik lah. Ya kalau sekarang ya mungkin saya udah kelewatan keren ya, kelewatan keren. Jadi itulah perubahan itu bisa berbagai macam. Tapi yang pasti dalam sejarah perubahan itu juga kita bisa lihat eh, bahwa tidak ada sesuatu yang tidak berubah. Banyak ahli-ahli sejarah atau maksudnya tokoh-tokoh pemikir yang sudah eh, memberikan masukan-masukan tentang perubahan ini. Misalnya pandangan dari Heraklitus, dia mengatakan ada istilah pantare yang artinya tidak ada yang tidak berubah. Jadi dan ahli lainnya misalnya Prof. Werheim, dia bilang history is continuity and change. Jadi sejarah itu sendiri adalah keberlanjutan dan perubahan. Nggak mungkin kita melihat sesuatu tidak berubah, dan itu terus berlangsung dalam sejarah. Misalnya dalam suatu peristiwa sejarah tertentu bisa saja terjadi di suatu tempat, tentang misalnya ledakan bom atom di Hiroshima. Terusnya berapa hari kemudian ada ledakan lagi di bom atom di Nagasaki. Pertanyaannya adalah sama-sama bom atom tapi berubah tidak? Ya pasti berubah. Itu saja sudah pasti ada perubahan dari tempatnya, kotanya. Yang pertama kota Hiroshima, yang kedua kota Nagasaki, dan itu nantinya kedua bom atom itu, penjatuhan bom atom itu berdampak sangat luas. Jadi perubahan dalam sejarah adalah perubahan-perubahan yang nantinya mempunyai dampak baik secara individu kepada masyarakat sekelilingnya maupun terhadap negara atau bahkan dunia. Yang saya contohkan di awal adalah perubahan yang bisa merubah dunia. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki nantinya memicu penyerahan Jepang. Penyerahan Jepang nantinya juga memicu peristiwa-peristiwa lainnya yang nanti kita akan bahas. Jadi segala sesuatu dalam sejarah berubah. Kita membahas tentang misalnya pribadi Soekarno. Soekarno seorang yang kita kenal sebagai putra Sang Fajar, mengalami juga perubahan-perubahan dalam dirinya. Waktu dia misalnya tinggal bersekolah di Surabaya, terusnya berpindah ke Bandung, itu juga mengalami perubahan. Dari Bandung terusnya juga nanti berkembang. Soekarno ini menjadi tokoh yang sentral dalam pergerakan nasional dengan memimpin PNI. Terusnya dalam kelanjutan berikutnya ya sampai penjajah waktu itu, pemerintah Hindia Belanda menaruh perhatian yang besar pada Soekarno karena peranannya untuk bisa mempengaruhi dan merubah masyarakat waktu itu. Masyarakat yang mendengar pidato-pidato dari Soekarno, mendengar orasinya, bisa mengalami perubahan, bisa mengalami peningkatan ya pengetahuan dan sebagainya. Itu perubahan dalam sejarah. Terusnya kita akan bahas lagi tentang berkelanjutan. Jadi ini semacam sebab akibat ya. Jadi tidak mungkin ada suatu peristiwa tanpa peristiwa sebelumnya. Jadi tidak mungkin ada ujuk-ujuk seketika blek dan sebagainya terjadi suatu peristiwa. Pasti ada tahapan-tahapannya atau ada kelanjutan dari peristiwa yang sekarang bahkan yang terjadi. Contohnya yang tadi sempat kita bahas di awal tentang bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kalau kita rujuk ke belakangnya, bom atom di Hiroshima dan Nagasaki itu bisa mengakhiri perang dunia kedua di front Pasifik. Kapan sih awal-awal perang dunia kedua di front Pasifik ini meledak? Ya sebenarnya
penyebabnya tidak jauh dari serangan juga, pengeboman juga. Tapi waktu awalnya itu penyerangan dilakukan oleh Jepang kepada pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Jadi setelah peristiwa itu akhirnya pecah Perang Dunia Kedua merembet ke wilayah Asia Pasifik secara masif. Dan akhirnya di penghujungnya karena ada kelanjutan, ada peperangan selama beberapa tahun, dan Indonesia juga berimbas sebagai negara yang waktu itu dikuasai oleh pemerintah Belanda, kerajaan Belanda, namanya Hindia Belanda, berubah karena ada penyerangan Pearl Harbor yang akan berlanjut dengan penaklukan wilayah-wilayah lainnya di Asia, termasuk nanti menyerahnya Belanda terhadap Jepang, dan kita mengalami perubahan. Tapi juga ada peristiwa nantinya di bom atom Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang menyerah, dan kondisi Indonesia ada istilahnya vacuum of power, dan itu berlanjut terus nantinya. Vacuum of power ambil momen di situ, makanya ada peristiwa Rengas Dengklok, terusnya ada pertemuan di rumah Laksamana Tadashi Maeda, kemudian pagi harinya berlanjut dengan pembacaan naskah proklamasi. Itulah maksud dari peristiwa sejarah yang berkelanjutan. Jadi terus nanti dari proklamasi akan masuk ke tahapan berikutnya dan berikutnya sampai dengan sekarang. Apakah sekarang peristiwa sejarah akan berhenti? Tidak. Peristiwa sejarah atau sejarah itu tidak akan pernah berhenti sampai ya manusia berkesudahan. Jadi terus berlanjut. Akan ada peristiwa satu diikuti dengan peristiwa lainnya. Tapi nanti kita dalam tahapan berikutnya juga kita memahami bahwa sejarah itu punya keunikan. Jadi suatu peristiwa boleh mempunyai ciri yang sama, tapi pasti ada keunikan tersendiri, perbedaan-perbedaan jika kita melihat detailnya. Sekian saja tentang pembahasan perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Semoga kita bisa pahami dengan baik, dan salam sejarah.